Informasi lainnya pemirsa, dalam rangka menuju Hari Jadi Jakarta ke-498, Gubernur Jakarta Pramono Anung menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat budaya dan ekonomi di Jakarta. Ya, Blok M akan menjadi layanan Transjakarta dan MRT hingga keluar daerah. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan kawasan Blok M Hub di Taman Literasi Blok M Jakarta Selatan. Dalam kegiatan ini, Pramono juga mencanangkan rangkaian acara menuju hari ulang tahun ke-498 Jakarta. Blok M Hub merupakan hasil revitalisasi kawasan terminal dan mal Blok M yang sebelumnya sempat mengalami penurunan aktivitas akibat pandemi COVID-19. Pemprov Jakarta berupaya menghidupkan kembali kawasan ini sebagai pusat aktivitas perkotaan dan menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat budaya dan ekonomi Jakarta. Blok M dipilih sebagai pusat aktivitas baru karena memiliki infrastruktur yang memadai dan telah dikenal luas oleh masyarakat Jakarta. Kita telah mempersiapkan satu hub baru yang disebut dengan hub M Block Jakarta. Saudara-saudara sekalian, baru 2-3 hari yang lalu saya telah meresmikan trayek baru dari PIK 2 ke Blok M. 2 minggu yang lalu saya meresmikan trayek dari Alam Sutra ke Blok M. Dan saya juga akan meresmikan 2 trayek lainnya dari Saben area atau daerah penyangga ke Blok M. Maka dengan demikian Blok M ini menjadi hub baru. Ada pencanangan dalam rangka menyambut HUT Jakarta, yaitu yang ke-498. Sebetulnya ini inti untuk mempersiapkan 500 tahun. Inilah awal kita menyusun tahun 2027, Jakarta akan berusia 500 tahun. Jadi ini adalah satu rangkaian yang panjang. Hari ini kita buka di sini, sore ini saya akan menuju ke lapangan Banteng, karena di sana ada festival lampu, teman-teman bisa datang. Kemudian nanti malam saya akan ada di Museum Fathahillah, itu akan ada pagelaran wayang. Penghidupan Blok M Hub turut didukung dengan peluncuran sejumlah trayek baru Trans Jabodetabek. Pemprov Jakarta saat ini telah meresmikan 2 rute, yakni Alam Sutra Blok M dan PIK 2 Blok M. 2 rute Trans Jabodetabek baru lainnya direncanakan akan diresmikan pekan depan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, mendekati batas akhir pemberangkatan jemaah haji dari Madinah ke Mekah, ribuan jemaah Indonesia terus diberangkatkan melalui titik mikot di Bir Ali. Persiapan matang dilakukan baik oleh petugas maupun jemaah untuk memastikan proses ihram dan perjalanan menuju Tanah Suci berjalan lancar. Pergerakan calon jemaah haji dari Madinah menuju Mekah menyisakan 2 hari lagi. Bir Ali menjadi titik mikot dalam rangkaian perjalanan jemaah haji yang berasal dari Madinah. Hingga Jumat 23 Mei kemarin, lebih dari 97.000 jemaah haji Indonesia dari 253 kloter sudah diberangkatkan menuju Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah merupakan bagian penting dari proses ibadah haji. Sebelumnya para jemaah sudah mengenakan pakaian ihram dan bersuci sejak dari hotel. Sebanyak 16 petugas sektor Bir Ali telah disebar di sejumlah titik strategis meliputi area parkir bus, pintu masuk dan pintu keluar jemaah. Ya, menjelang berakhirnya keberangkatan dari Madinah ke Mekah, alhamdulillah jemaah mulai berjalan dengan lancar dikarenakan dari negara lain juga sudah mulai semakin menurun kedatangan bisnya. Jadi kita memang lebih gampang memonitor bis-bis dari jemaah haji Indonesia di Bir Ali ini. Puncak pemberangkatan jemaah haji dari Madinah ke Mekah dijadwalkan berakhir pada Minggu 25 Mei. Lebih dari 100.000 jemaah dari Madinah akan bergerak seluruhnya menuju Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, pesta gelar juara Persib Bandung akan diselenggarakan bersama ribuan bobotoh pada hari ini. Dan seluruh pemain Persib dan ofisial akan mengikuti pawai yang rencananya akan berkeliling kota Bandung. Pawai akan dimulai dari Balai Kota Bandung pukul 8 pagi yang akan melintasi Jalan Wastu Kancana ke Jalan RE Marta Dinata. Dari Jalan RE Marta Dinata, pawai akan berbelok ke Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago.
Kemudian setelah melintasi Jalan Dago, rombongan pemain akan menuju Jalan Diponegoro. Dari Jalan Diponegoro, rombongan kemudian akan berbelok ke Jalan Cilamaya dan masuk ke akses pintu belakang Gedung Sate. Rencananya pukul 13 siang pemain dan rombongan tiba di Gedung Sate dan langsung menuju ke rooftop untuk selebrasi gelar juara bersama Bobotoh. Sejumlah acara akan digelar dalam pesta juara yang akan berakhir pukul 15 sore. Ya, keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga 1 seolah tak berdampak pada pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Ironisnya, tidak satupun penggawa Maung Bandung masuk dalam daftar 32 nama yang dipanggil pelatih Timnas Patrick Kluivert. Lagi-lagi pemain Persib Bandung tidak masuk dalam daftar 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia. Tidak ada namanya penggawa Maung Bandung terbilang ironis, mengingat mereka adalah juara Liga 1 musim ini, sekaligus gelar kedua mereka secara beruntun. Padahal publik sepak bola Indonesia menilai sejumlah nama patut dipertimbangkan, mulai dari Mark Klok, Beckham Putra, hingga Dimas Derajat. Meski demikian, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, melihat sisi positif dari kondisi ini. Menurutnya, kondisi ini bisa dimanfaatkan para pemain untuk berlibur. This one you need to ask Mr. Kluivert. I think that he need to answer this, not me. But look, it's always good players. Some players have too much matches, too much playing, so of course that sometimes to rest is good. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 32 nama pemain jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi dari daftar itu tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang dilirik Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Direktur FIFA Theodore Giannakos meninjau Stadion GBK untuk memeriksa kesiapan stadion jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Ketua PSSI Erick Thohir datang bersama Direktur FIFA Theodore Giannakos meninjau dan memeriksa kesiapan Stadion GBK jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir dan Giannakos memeriksa lapangan termasuk rumput dan juga sejumlah fasilitas di dalam stadion. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan PSSI jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Saat acara Indonesia-China Business Reception di Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto memuji China yang konsisten membela negara yang tertindas kolonialisme dan apartheid seperti Palestina. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Republik Rakyat Tiongkok yang telah konsisten membela kepentingan negara-negara yang sedang membangun, the developing countries. Konsisten melawan penindasan, melawan imperialisme, melawan kolonialisme, melawan apartheid. Republik Rakyat Tiongkok membela perjuangan-perjuangan pembebasan di negara-negara yang masih tertindas oleh imperialisme dan kolonialisme. Bukan pada saat sekarang, pada saat Tiongkok sudah kuat ekonominya. Waktu Tiongkok masih juga membangun, Tiongkok tetap membela perjuangan, gerakan-gerakan pembebasan dimanapun. Dan sampai hari ini kita melihat kepemimpinan Tiongkok, khususnya dalam membela rakyat Palestina, sungguh membanggakan bagi kita semua. Dari hati saya
Atas nama pribadi saya dan atas nama rakyat Indonesia, kami sampaikan hormat kami kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Ya, kembali di Ainis Pagi, pemirsa, serobot lahan milik BMKG, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ya, dengan menggunakan alat berat, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran merupakan buntut dari penyerobotan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan beserta Ormas Grip Jaya. Dalam pembongkaran, polisi juga menangkap 11 anggota Grip Jaya yang diduga mematok pungutan liar di lahan tersebut dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Pemirsa, jelang Hari Raya Kurban, harga sapi di sejumlah daerah di tanah air terus meningkat drastis. Ya, kenaikan bahkan mencapai 5 juta hingga 23 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha terus terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenaikan harga sapi bahkan mencapai hingga 5 juta rupiah per ekor. Untuk harga sapi usia siap kurban yang sebelumnya berkisar 18 juta rupiah, saat ini naik menjadi 23 juta rupiah per ekornya. Kenaikan terjadi karena tingginya permintaan hewan kurban baik di pasaran lokal ataupun luar kota. Banyak peminatnya, udah ada jumlah permintaan udah banyak sekali. Sampai berapa persen dibanding hari biasanya? Kalau ya sekitar hampir 70%-an lah, soalnya banyak banget yang minta. Hari Raya Kurban menjadi berkah bagi para pedagang sapi karena keuntungan bisa mencapai 5 hingga 10 juta rupiah dalam sehari. Untuk menjaga kesehatan sapi kurban, pedagang sapi di Banjarnegara, Jawa Tengah memberikan minuman jamu dan mandikan sapi secara rutin. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.